Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan sharing tentang informasi beasiswa. Nah, aku harap kalian tonton sampai habis dan jangan di skip ya. Oke, happy watching. Aku akan bahas tentang informasi beasiswa Bank SIM Niaga 2023-2024. Nah, untuk entrepreneur muda berprestasi sebagai seseorang yang masih berprofesi menjadi pelajar, pendidikan merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Meskipun dalam menempuh pendidikan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tetapi pendidikan adalah hal yang terpenting. Saat ini, biaya pendidikan di Indonesia sudah cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang berpenghasilan di bawah UMR hanya menjalankan sekolah sampai tingkat SMA aja. Namun, dalam mencari pekerjaan yang layak pendidikan yang tinggi sangatlah dituntut di Indonesia ini. Untuk itu, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seperti ke perguruan tinggi juga penting, walaupun biayanya sudah cukup tinggi. Untuk itu, aku punya solusinya yaitu informasi beasiswa. Nah, simak sampai habis ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share untuk teman-teman semua. Oke, hari ini kita bahas tentang apa itu beasiswa SIM Niaga. Nah, beasiswa SIM Niaga itu adalah beasiswa yang salah satu bergengsi juga di Indonesia. Sebelum kita daftar, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu beasiswanya. Jadi, beasiswa SIM Niaga merupakan salah satu program CSR yang dibuka setiap tahun terbuka untuk semua program studi di semua perguruan tinggi dengan rincian beasiswa yang akan diterima selama 4 semester berupa uang kuliah dan operasional pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, hingga biaya penyusunan skripsi. Yang perlu diperhatikan, batas usia maksimal untuk program beasiswa ini adalah 22 tahun dan memiliki kuliah semester 5. Adapun rincian mengenai program beasiswa ini yaitu sebagai berikut. Mari kita simak syarat dan ketentuannya. Nah, ini dia syarat dan ketentuannya. Siapa aja yang bisa mendaftar dalam program beasiswa SIM Niaga ini adalah seluruh mahasiswa Indonesia aktif yang sedang menjalani studi semester 5 serta tidak terikat oleh ikatan dinas maupun beasiswa manapun. Dan yang kedua, program studi apa aja didanai oleh program beasiswa SIM Niaga ini, yaitu program mahasiswa terbuka untuk seluruh program studi. Yang ketiga, apakah mahasiswa D3 bisa mendaftarkan diri dalam program beasiswa SIM Niaga? Program beasiswa SIM Niaga dikhususkan untuk mahasiswa lulusan S1 atau jenjang pendidikan setara S1. Dan adakah batasan umur untuk pendaftar program beasiswa SIM Niaga? Maksimal usia saat melakukan registrasi adalah 22 tahun. Dan komponen apa aja yang diperoleh ketika kita mendapatkan beasiswa SIM Niaga itu adalah biaya kuliah atau operasional pendidikan selama 4 semester, fasilitas penunjang pendidikan, dan biaya penyusunan skripsi dan pengembangan diri. Apakah program beasiswa SIM Niaga itu mengikat? Nah, dalam program ini SIM Niaga mewajibkan seluruh penerima beasiswa untuk memprioritaskan dan mengikuti proses seleksi karyawan SIM Niaga yang terlebih dahulu sebelum mengikuti seleksi penerimaan karyawan di instansi atau perusahaan lainnya. Apa aja kriteria peserta yang lolos seleksi program beasiswa SIM Niaga? Jadi, ada SIM Niaga akan mengutamakan untuk memilih mahasiswa yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik. Hal ini bisa dibuktikan dan atau didukung dengan lampiran kopi sertifikat penghargaan pada formulir pendaftaran. Dan apakah ada biaya pendaftaran? Jadi SIM Niaga tidak menerima biaya apapun dalam proses registrasi online program beasiswa SIM Niaga periode ini. Dan apakah jika saya lolos proses seleksi di mana tempat interview dan tes aptitude-nya? Jadi tes aptitude akan dilaksanakan secara online dengan mengakses link tertentu. Informasi link akan dikirimkan melalui SMS blast ke nomor handphone yang terdaftar saat melakukan registrasi. Proses interview dan learning group discussion akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi meeting seperti Webex, Zoom, atau Google Meet. Nah, jika salah satu orang tua sudah meninggal, data dapat diisi dengan nama siapa? Jadi kamu dapat mengisinya dengan nama ibu atau ayah dan atau wali. Dan saya pernah mengikuti pertukaran pelajar di semester 4, sehingga KAS hanya semester 1 sampai 3. Dan sedang kamu menjalani semester 5, apakah tetap bisa mendaftar? Jawabannya adalah bisa dengan melengkapi dokumen pertukaran pelajar
dan surat keterangan yang dilegalisir universitas. Apabila ayah atau ibu saya pegawai SIM niaga, apakah berpengaruh terhadap pilihan saya sebagai peserta? Jadi tidak ada, semua kandidat akan diproses dengan mengikuti syarat dan ketentuan program yang berlaku. Nah, jika pernah gagal dalam proses seleksi beasiswa SIM niaga pada periode sebelumnya, apakah saya boleh mendaftar kembali? Jawabannya adalah bisa selama kandidat masih di semester 5. Pada saat pendaftaran online, saya tidak berhasil melakukan submit data, namun saya yakin semua data telah saya isi dengan lengkap. Apakah yang saya harus lakukan? Jadi pastikan koneksi atau jaringan internet yang kamu gunakan stabil dan mohon dicoba lagi. Jika tetap tidak bisa, mohon mengirimkan email permasalahan kamu ke admin@kejarmimpi.id dengan subjek wajib beasiswa SIM niaga dan nama kamu, serta berikan data-data berikut yaitu nama lengkap, alamat email yang digunakan untuk mendaftar program beasiswa SIM niaga, kronologi permasalahan, dan screenshot permasalahan. Nah, mengapa hingga saat ini saya belum menerima email verifikasi akun pendaftaran, sehingga saya masih kesulitan untuk login? Mohon mengirimkan email permasalahan kamu ke admin@kejarmimpi.id. Dan sedang melakukan pendaftaran beasiswa SIM niaga, namun ketika ingin submit dokumen pendaftaran kemudian muncul tampilan error, apa yang harus dilakukan adalah proses pendaftaran terjadi permasalahan, tidak berhasil login atau save data pendaftaran atau upload dokumen pendaftaran submit mengalami error, pastikan koneksi jaringan internet yang kamu gunakan stabil dan mohon dicoba lagi. Jika tetap tidak bisa, mohon mengirimkan email serta memberikan data-data berikut di admin@kejarmimpi.id melalui email. Nah, apakah saya bisa mengetahui status dari setiap tahapan proses seleksi? Jawabannya adalah bisa. Untuk setiap kandidat yang lolos dalam tahapan seleksi akan diinformasikan via SMS blast ke nomor handphone yang terdaftar pada program registrasi. Nah, jika saya mau upload surat keterangan sedang berada di semester 5 dari universitas, tapi saya sedang dalam masa transisi dari semester 4 ke 5, jadi universitas tidak bisa mengeluarkan surat tersebut. Bagaimana ya? Surat keterangan sedang berada di semester 5 bisa kamu ganti dengan surat keterangan sudah menyelesaikan semester 1 sampai 4 dari universitas, ditandatangani ada cap universitas atau screenshot dari web universitas, atau dokumen KS semester 4 ditandatangan cap universitas atau screenshot dari web universitas, atau SIAK di TTD ada cap universitas, screenshot dari web universitas. Tahapan pendaftarannya ada tahapan registrasi online, yaitu peserta wajib mendaftarkan serta mengirimkan data dan dokumen melalui website www.kejarmimpi.id, klik menu daftar, isi identitas seperti nick, email, nomor HP, password, kemudian checklist CAPTCHA, klik daftar, verifikasi akan dikirim ke email. Setelah berhasil, silakan untuk login kembali ke web resmi, lengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai yang tertera pada website resmi. Pastikan selesaikan proses pendaftaran. Dan yang kedua ada tahap pre-screening dokumen. Peserta yang lolos screening dokumen akan maju ke tahap tes aptitude, learning group discussion, dan wawancara. Dan ada juga tahap tes aptitude. Setelah beberapa rangkaian tes yang sudah dilewati, kini tinggal mengikuti tahapan tes aptitude sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Peserta yang bisa melanjutkan proses ini hanya yang dinyatakan lulus pada tahap sebelumnya, sedangkan yang gagal akan gugur otomatis. Nah, selanjutnya ada learning group discussion. Program ini akan disesuaikan dengan kondisi saat ini setelah beberapa tahapan yang sudah dilalui dan dinyatakan lulus. Selanjutnya ada proses interview yang merupakan tes akhir yang harus diikuti. Apabila pada tes ini dinyatakan lulus, maka peserta yang sudah mendaftar dapat menerima beasiswa sesuai yang diinginkan. Dan pengumuman penerimaan beasiswa akan dipublikasikan pada website www.kejarmimpi.id/. Dan ada penganugerahan penerima beasiswa akan disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia. Tetap semangat, selamat mencoba, semoga berhasil.